Bagaimana jadinya jika manusia tidak bisa merasakan sedih, bahagia, bahkan marah? Seperti yang kita tahu, jika emosi adalah anugerah dari Tuhan, dengan emosi kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Namun bagaimana jika ada manusia tanpa emosi itu benar-benar ada? Wolfgang Grimmer, orang yang tidak bisa merasakan emosi karena trauma dari masa lalu. Orang yang selalu memasang wajah ceria, walaupun Grimmer tak tahu rasanya bahagia itu seperti apa. Grimmer adalah korban eksperimen Kinderheim 511, tempat di mana anak-anak dipaksa kehilangan perasaan mereka. Sejak kecil dia diajarkan untuk tidak menangis, tidak takut, tidak berharap, bahkan tidak berempati. Hasilnya, dia tumbuh menjadi monster, sebagai manusia tanpa emosi. Tapi anehnya, tidak seperti siswa lain seperti Johan atau Roberto. Grimmer tetap peduli, Grimmer tetap menolong, Grimmer tetap tersenyum. Seperti yang ia lakukan terhadap anak-anak yang ia temui. Pasti ia ingin membuat anak-anak itu merasa bahagia, walaupun ia sendiri tak merasakannya. Lalu kenapa Grimmer selalu tersenyum? Karena ia berpikir jika dengan membuat wajah ceria, semua orang di sekitarnya akan merasa aman dan nyaman. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, karena ketika Grimmer kehilangan anaknya, istrinya menangis sejadi-jadinya. Namun Grimmer tak merasakannya. Bahkan Grimmer hanya memasang wajah tersenyumnya itu, hasilnya istrinya menganggap jika Grimmer itu bukan manusia. Karena Grimmer tidak memiliki perasaan, saat itu istrinya meninggalkan Grimmer. Dan akhirnya Grimmer menjadi seorang wartawan yang mencoba mencari cara untuk sembuh dari traumanya itu dengan menyelidiki Kinderheim 511 sebagai seorang wartawan. Sewaktu kecil, Grimmer sangat mengidolakan pahlawan yang ia tonton dari TV, yaitu Steiner si manusia super, yang dimana ketika dalam keadaan terdesak, Steiner akan datang untuk menolong. Namun Grimmer tidak pernah menyelesaikan tontonan cerita itu karena waktu itu Grimmer langsung dibawa ke Kinderheim 511. Di sana Grimmer otaknya dicuci, bahkan di sana anak-anak harus kehilangan nama mereka sendiri. Namun anehnya Grimmer hanya mengingat tontonan favoritnya itu. Hasilnya Grimmer memiliki alter ego. Ketika Grimmer terdesak, Grimmer akan berubah menjadi Steiner si manusia super yang menolong dirinya sendiri. Ia akan berubah menjadi buas hingga kejam. Namun ketika sadar, Grimmer akan bilang jika ia telah ditolong oleh Steiner si manusia super. Sosok lain yang muncul saat dia tertekan. Sosok itu bukan iblis, tapi bentuk dari trauma yang terlalu dalam. Steiner adalah simbol rasa takut yang dipendam, amarah yang tak pernah keluar, tangisan yang tak pernah terdengar, trauma yang terbentuk pada akhirnya menjadi sesosok yang kejam bagi Grimmer. Tapi hebatnya Grimmer tetap mengendalikan alter egonya yang buas itu. Grimmer tetap memilih untuk terus berbuat baik. Bahkan ketika ia bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya, ia tidak langsung membunuh atau mengakhirinya. Justru ia datang dengan damai dan menanyakan secara baik-baik, dan menyuruh orang itu untuk mempertanggungjawabkannya dengan cara membeberkannya kepada dunia, supaya tahu jika Klaus Poppe telah menciptakan monster. Grimmer selalu mengajak anak-anak panti asuhan untuk bermain bola. Walaupun Grimmer payah dalam bermain bola, ia senang karena anak-anak bisa menertawakannya. Namun ada salah satu anak, yaitu Milos. Ia dimanipulasi oleh Johan. Ia merasa tak pantas hidup di dunia karena Milos merasa tak diinginkan oleh siapapun. Beruntung Grimmer datang untuk meyakinkan Milos jika Milos dilahirkan ke dunia ini pasti ada alasannya. Alasan dilahirkan ke dunia ini pasti karena ada seseorang yang menginginkannya. Walaupun bukan ibu atau ayahnya, tapi pasti ada, seperti teman-temannya di panti asuhan yang sangat mengkhawatirkannya. Di sini Grimmer pertama kalinya menangis. Disinilah Grimmer pertama kalinya merasakan ketakutan akan kehilangan. Grimmer pada akhirnya bisa merasakan kesedihan. Setelah itu Grimmer mencari orang yang membuat eksperimen itu, yaitu Klaus Poppe, di sebuah kota kecil. Grimmer ingin membawa orang itu untuk dibawa ke media untuk mempertanggungjawabkan semua perlakuannya atas eksperimen yang ia lakukan terhadap anak-anak yang tak bisa merasakan emosi. Namun komplotan Johan dan ingin membunuh orang itu. Hasilnya Grimmer berperang melawannya. Untuk pertama kalinya ia tak mengandalkan Steiner si manusia super. Ia mengandalkan dirinya sendiri dengan amarah yang ia punya, karena mereka membunuh orang-orang yang tak tahu apa-apa. Hasilnya Grimmer mampu untuk mengalahkan semuanya, walaupun ia terluka parah dan sekarat. Disinilah Grimmer menangis, bukan karena merasakan sakit dan sekarat,
Namun karena pada akhirnya Grimmer bersedih atas kehilangan anaknya, sekarang Grimmer telah menjadi manusia seutuhnya. Karena sejatinya emosi tidak bisa hilang, namun ia hanya terkubur. Mungkin jika kita sekarang merasakan kehampaan dalam berekspresi, bukan berarti kita tak bisa lagi merasakannya, tapi emosi kita hanya terkubur karena banyaknya tekanan yang pada akhirnya menimbunnya. Namun walaupun begitu, kita harus belajar dari Grimmer, karena ia mampu untuk terus melanjutkan hidup walaupun ia merasakan kekosongan, tapi ia tetap menolong orang lain yang sedang berputus asa. Ia tidak ingin orang lain merasakan kehampaan seperti dirinya, walaupun pada akhirnya Grimmer kembali merasakan hal yang ia cari selama ini, yaitu emosi, walaupun ia harus mati. Maka dari itu mungkin kita harus menangis jika kita ingin menangis, marah jika kita ingin marah, namun sewajarnya, jangan berlebihan, karena emosi itu anugerah, kita tidak boleh mengabaikannya. Carilah orang yang dapat kamu percaya, ceritakan semua hari-harimu, jangan menimbunnya. Hilangkan stigma pria tidak boleh bercerita, pria juga manusia, ia berhak didengar. Sudah saatnya kita melanjutkan hidup sehampa dan sekosong apapun dunia ini. Kita harus percaya jika bahagia pasti ada, seperti Grimmer yang pada akhirnya dapat mencari sesuatu yang hilang, yaitu menangisi anaknya sendiri. Jadi gimana nih menurut kalian mengenai karakter Grimmer ini? Mohon maaf jika ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada, kita diskusikan di bawah ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam wajah senyum Grimmer.